Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Mahacahaya, kembali lagi bersama saya Meme Tunjang. Dalam kali ini kita tentu akan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Muhammad Nurani. Dan kali ini tentunya dengan tema yang menarik yang insya Allah akan memberikan hikmah, hidayah, dan tentunya kita sama-sama belajar untuk menjadi manusia yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum itu pemirsa, kita langsung saja menyimak tausiah dan dakwah dari Ustadz Muhammad Nurani, yaitu dalam tema kita kali ini, dunia hanyalah persinggahan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, ya Allah, berkahi Allah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa alihi at-tahirin wa ummahatil mu'minin wa sahabatil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabar ibu-ibu semua, mbak-mbak yang cantik-cantik semua yang insyaallah Allah berkahi. Amin. Kita pemirsa MNC CMC Cahaya Cahaya Mahacahaya yang insyaallah Allah berkahi. Hidup kita tidak lama di dunia ini, dan hidup ini, dunia ini bukan hidup tempat kita sebenarnya, sesungguhnya, tapi adalah hidup hanyalah persinggahan dari halte-halte yang harus kita singgahi. Dunia, kita sedang berada di dalam dunia, banyak yang kita persinggahan lagi, ada 15 yang mesti kita lalui dan pasti kita lalui. Karena ini Al-Quran yang menjelaskan dan Nabi menjanjikan. Maka dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam, yang hasilnya nanti di akhirat. Maka penting sekali, dunia ini ngapain? Nah, kita harus ada mindset kita, pikiran kita, pertanyaan dalam diri kita, ngapain sih aku di dunia ini? Apakah cuma makan, minum, jalan-jalan, tidur, bermain-main? Tidak. Meme apa? Ngapain di dunia ini? Kalau mengapain di dunia mungkin ya Pak Ustadz ya, para pemirsa, ibu-ibu, kita mungkin tujuannya di dunia kan ingin mencapai surganya Allah. Ya kan Pak Ustadz, terus sesuai doa ingin kenikmatan dunia dan akhirat. Cuman kan mungkin di dunia ya tidak semulus seperti itu, karena Nabi dan Rasul pun mengalami namanya ujian dan cobaan tadi. Kalau Zahra ngapain di dunia ini? Sama seperti kami tadi, ingin mencapai akhirat, ingin jadi lebih baik lagi untuk bermanfaat kepada sekitar, guna untuk semuanya. Iya. Ngapain kita di dunia? Allah sudah menjelaskan bahwa wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk menyembah aku. Jadi ngapain kita di bumi? Ngapain kita di dunia? Itu kita tugas, ada banyak tugas, punya visi dan misi kita, itu kita beribadah kepada Allah. Di antara beribadah, kita berbuat baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang terbaik, yang terbanyak bermanfaat bagi orang lain. Nah, saat ini kita kasih manfaat kepada orang lain. Orang yang banyak menyaksikan, kemudian dia tertarik hatinya berbuat baik gara-gara kita, misalnya Allah takdirkan dia sadar bahwa dunia ini hanya singgah, maka kita menebar manfaat namanya. Dari detik dia bertobat saat ini, umpamanya setelah nonton ini dia taubat, maka sampai meninggal dia bertobat baik, maka pahala kita terus mengalir. Apa yang ia kerjakan kita dapat. Mbak Meme dapat, Zara dapat, Ibu Haji dapat, kameramen juga dapat. Kenapa? Karena kita membuka keran jalan
ibadah jalan, dia bertobat. Nah, ini namanya manfaat. Jadi namanya manfaat itu bukan hanya ngasih materi, ngasih beras, ngasih minuman, bukan hanya itu, tapi juga ngasih ilmu, ngasih nasihat, atau menjadikan sebab orang itu hijrah. Yang dulunya maksiat, dia taat. Nah, justru ini yang terbaik manfaatnya. Kenapa? Karena manfaatnya sampai akhirat. Kalau cuma ngasih makan, ngasih minum, itu cuma habis di perut, ya kan? Ya enggak? Nah, banyak kan orang yang namanya manfaat itu kayak berbagi-bagi, ya, oh manfaat banget itu katanya. Padahal yang lebih manfaat itu adalah justru menarik dia, yang mestinya dia masuk neraka, ditarik dia masuk ke dalam surga. Nah, semoga dengan pertemuan kita kali ini, dengan acara kita kali ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan siapapun yang melihat, siapapun yang menyaksikan, siapapun yang mendengarkan acara kita ini, Allah getarkan hatinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sekarang di dunia halte, kita banyak persinggahan. Maka itu Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, jadilah kamu di dunia ini seperti orang musafir yang bernaung di bawah pohon nih, kemudian mau berangkat lagi. Apa artinya itu? Ngerti nggak? Kata-kata Nabi ini, nasihat Nabi ini, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu itu dari jalan jauh singgah di bawah pohon, naung, kemudian mau pergi lagi. Ngerti nggak? Apa pesan yang ditangkap? Kira-kira apa, Zara, dari ucapan Nabi ini? Artinya kita terus mencari lagi, bersinggah lagi ke Oh, artinya ini ada lagi nih persinggahan gitulah. Terus memang apa yang ditangkap dari Nabi ini? Berarti dunia ini hanya sebentar kan Pak Ustadz ya. Jadi ibaratnya singgah, sebentar lagi kita akan berangkat, karena akan ada urutannya lagi sebenarnya sampai mencapai akhirat dan surga tadi. Jadi ibarat kita minum air lah, seperti itu. Sebentar Artinya apa? sekali. Kalau kita mau singgah lagi artinya apa yuk? Apa yang kita harus bawa nih? Perbekalan. Nah, perbekalan. Intinya gitu. Nabi itu memberikan kesan bahwa kita di dunia ini sebentar banget, dan kita akan menuju di alam yang abadi. Sehingga kata Nabi, harusnya jangan santai dong. Nah, orang mau ke Banjarmasin aja naik mobil, dia bawa macam-macam, ya kan? HP dipenuhinnya, ya kan? Dicasnya, kemudian perbekalannya, pakaiannya dan sebagainya. Itu cuma ke Banjarmasin. Dari Palangkaraya Banjarmasin. Ya kan? Apalagi perjalanan kita akhirat yang 1 jamnya 41 tahun 8 bulan waktu kita di dunia. 8 bulan. Ini tau nggak? Ini 500 bulan, Mbak Meme, Zahra. 1 jam di akhirat itu seperti 500 bulan waktu dunia. 2 jam di akhirat seperti 1000 bulan waktu kita di dunia. Makanya ada inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ada satu malam di bulan Ramadan yang malam itu Lailatul Qadar. Ya, fadilat Lailatul Qadar, Allah berfirman menjanjikan siapa yang beramal di malam Lailatul Qadar itu, maka sama dengan dia beramal 1000 bulan. Nah, 1000 bulan ini dapat, yaitu 83 tahun 4 bulan. Masya Allah ya. Allah berikan tematik dalam Al-Quran 1000 bulan. Ternyata dihitung 1000 bulan, cuma 2 jam waktu akhirat. Masya Allah. Ini ada hadis Nabi. Nah, ini. Yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannata qabla al-aghniya binisfi yawmin 500 'am. Orang beriman yang miskin, nih, Nabi mengatakan, orang beriman yang miskin masuk surga sebelum orang-orang kaya yang saleh lebih dahulu setengah hari. Berapa setengah hari itu? Berapa, Mimi? Setengah hari. Setengah hari berarti sesuai di situ ya Pak Ustadz ya. Berapa? Zara? Setengah hari berapa? setengah hari di dunia. Setengah hari di akhirat berapa? 500. Iya, 500 tahun kan? Ya, setengah hari kan? 12 tahun 12. Nah, kenapa? Jadi orang kaya ini belakangan masuk surganya setengah hari, 500 tahun dibandingkan orang miskin. Bahkan ada riwayat lain, hadis sahih, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, para sahabat nanti al-muhajirin yang kaya ini belakangan 40 tahun dari sahabat yang miskin. 40 tahun berarti berapa? Cuma 1 zaman kurang.
Jadi 1 jam di akhirat nanti belakangan. Kenapa ya? Tahu nggak alasannya kenapa orang kaya lebih belakangan masuk surganya daripada orang miskin? Misalnya mohon maaf ya, Meme, Zahra, Ibu Haji misalnya orang kaya, Bu Haji. Nah ini misalnya Zahra mohon maaf miskin, mohon maaf Meme miskin, saya juga miskin. Kita duluan nih masuk surganya dari Bu Haji setengah hari. Tahu nggak kenapa? Padahal sama amalannya, Bu Haji sholat 5 waktu, kita 5 waktu, Bu Haji sholawat 1000, kita 1000 juga. Kok bisa? Kok Allah Ta'ala nggak adil? Kenapa? Alasannya ngerti nggak? Ngerti. Apa? Hisapnya tadi. Oh. Karena harta tadi kan titipan kan, otomatis ya mungkin kita ketika di padang mahsyar nanti kita ditanya untuk apa kau habiskan hartamu, seperti itu. Ya Zahra gitu juga gimana? Ya jadi gini, apa simpelnya begini, yang bisa enak dipahami. Kita belanja di mana? Di minimarket ya kan, supermarket. Pasti kalau orang belanja banyak itu nunggunya lama di apa? Di kasir. Ya, di kasirnya itu kan dicek lagi, Pak beli ini, beli itu, beli lama nunggunya. Tapi maaf, kalau orang cuma beli sabun satu aja berapa detik? Sebentar banget kan? Nah, itulah perumpamaan kita. Kalau kita di dunia hanya menumpuk harta kita, bukan untuk dibelanjakan di jalan Allah, hanya menumpuk. Maka nanti di akhirat kita bawa itu, maka lamalah hisab kita. Mobil, misalnya ada 10 buah, dihisab tuh mobilnya, dari mana belinya, hartanya dari mana, pakaian banyak, nggak dipakai-pakai. Nah, kecuali mobil tadi, mohon maaf, misalnya banyak 10 buah, nah, dipinjamin, atau orang yang bukan punya mobil untuk berdakwah, atau untuk yatim piatu, dijual mobilnya, kemudian uangnya dibagi-bagi untuk orang miskin yang terhutang di rumah sakit. Nah, maka hartanya tadi membawa ke di akhirat cepat. Kekayaannya itu, Mbak Meme, Bu Haji, lebih cepat dia. Justru lebih cepat daripada orang miskin tadi masuk surganya. Kenapa? Karena dia itu bisa mengatur hartanya tadi. Ngerti gak? Nah, oleh karena itu ikhwatul iman, kita di dunia ini cuma sebentar. Mudah-mudahan dengan sebab kita muhasabah, introspeksi, apalagi kata Nabi apa? A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku tuh hanya cuma 60, 70, 60, 70, 60, 70. Sebentar. Berapa kalau 60 dibandingkan waktu akhirat? Berapa Zahra? Coba hitung. Kalau umur orang 60, maksudnya umur Zahra 60. Dibanding akhirat berapa coba hidup? Enggak sampai 2 jam. 1 jam setengah, kurang lebih. Jadi kalau kita capek-capek hidup capek-capek cuma pikiran kita, otak kita pengen menyenangkan kita di dunia aja, padahal umur cuma 60, berarti 1,5 jam aja dibanding kita di akhirat 1000 tahun. Dan ini pasti ini bukan apa rekayasa apa namanya, diraba-raba atau kira-kira atau kayaknya sih gitu, bukan. Ini adalah sesuatu yang pasti. Arti pasti apa? Seperti 1 tambah 1 2, pasti. Tidak bisa terubah. Kenapa? Karena Allah menjanjikan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, Ya. kita break dulu. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini.